Kenapa Rasul begitu mensyukuri hari kelahirannya? Gitu ya? Iya. Kan tidak semua orang lahir hari Senin kan? Kenapa saya lahir hari ini? Itu Ada membawa data. Allah sudah Data itu memberikan. ayat-ayat yang mesti dibaca. Masya Allah. Ada rahasia-rahasia yang bisa dibaca. Apakah itu juga berkaitan dengan karakter Bang Sarip? Semuanya bisa. Berkaitan dengan karakternya, berkaitan dengan potensi penyakitnya, berkaitan dengan potensi Kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami Studio Quran Al-Ikhlas. Ikhtiar untuk terus menjadi manusia yang bermanfaat, manusia pembelajar, manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Sarip sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Sarip, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah tentang apa alasan Rasulullah puasa pada hari Senin. Ya. Beliau menjawab Bahwa hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. ya, dilahirkan. Ya, yauma wulidtu. Ya. Hari di mana aku dilahirkan. Kemudian Senin itu pula hari di mana aku diutus. Ya. Oleh Allah, atau di mana aku pertama kali Quran diturunkan kepadaku. Itu jawaban beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin. Ya. Banyak hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan hari Senin, keutamaan hari Kamis. Berarti juga ada keutamaan hari yang lain, gitu kan? Iya dong. Iya. Iya. Hanya saja yang kita dengar langsung dari Rasulullah itu ya adalah penyebutan harinya, hari Senin. Hari Senin. Dan ini menjadi pelajaran buat kita juga, sahabat ya semuanya, bahwa kita selama ini mementingkan tanggal, mementingkan bulan, mementingkan tahun, gitu ya. Iya. Sementara Bukan harinya ya. Rasulullah menyebutnya hari. Hari justru. Ya, menyebutnya Hari. hari. Tidak menyebut tanggal, tidak menyebut bulan, tidak menyebut Tahun. tahun. Ya. Begitupun nanti dalam Al-Qur'an ada 2 ayat. Ya, yang menyebutkan tentang hari lahir. Walaupun tidak disebut ya hari apa, tapi disebut hari lahir. Bukan tanggal lahir, bukan bulan lahir, bukan bulan bukan bulan lahir ataupun tahun lahir ya. Oke, kita buka dulu surat ke-19 ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 ayat 15. Ya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya. Gitu ya disebutnya. Wassalamun alaihi yauma wulida. Ya. Kesejahteraan baginya saat ia dilahirkan. Ya, hari lahirnya ya. Oke. Kemudian nanti pada hari dia Yamutu. dimatikan. Kemudian nanti pada hari dia Yub'atsu. dibangkitkan. Gitu ya. Nah, jadi ada 3 tuh. Hari lahir, hari kematian, Hari dibangkitkan. kebangkitan. Oke. Ya. Keren ya. Nah, Insyaallah. pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku Bangkitkan hidup kembali. Ya, dalam sejarah Rasulullah sendiri lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Itu bisa jadi dibangkitkan juga hari Senin ya. Ya, itu dahsyat luar biasa. Nah, yang ingin hari ini kita coba kupas adalah ya tentang bunyi hari itu.
bunyi hari. Kan Allah menciptakan seminggu 7 hari. Iya. Berarti semua hari baik pada Iya, pada ada hari itu ada ada bunyinya maknanya, berarti ada kan, ada bunyinya. maknanya kan. Hari kenapa ada Ahad, ya, Isnin, Salasa, Arba'ah, ya. Kita menggunakan istilah dengan bahasa Arab, ya. Iya. Ada Ahad, hari Isnin. pertama, ada Senin, hari kedua, ada Sulasa, Selasa, hari ketiga, ada Arbi'a, Arbi'a, Rabu, hari keempat, 4, ada Khamis, Khamis, hari yang hari kelima, Kamis. ada Jumat, enggak menggunakan hari sadis tuh ya, Iya. sadis serem ya, Keenam. sadis. Ya. Hari yang keenam itu hari Jumat, hari berkumpul, Kemudian ada hari Sabat, Sabtu, 7, hari Sab'ah. ke-7, Sab'ah. Kemudian kembali ke Ahad. Ahad lagi. Itulah 7. 7 berulang-ulang. Ya. As-Sam'ul Masani, 7 berulang-ulang. Enggak habis-habis itu. Ya, enggak habis-habis. Terus saya begitu terus berputar terus. Tidak ada henti-hentinya hari, ya. Nah, di hari-hari ini pasti ada tujuan. Ya, pasti ada maksud. Pasti ada tanda-tanda. Ada alamat. Kenapa diberi nama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat? Itu. Semua hari sama. Kalau sama, kenapa dibuat berbeda? Ya, kenapa berbeda? Kenapa jadi istimewa kata Rasulullah? Karena ini adalah hari aku dilahirkan. Kenapa Rasul begitu mensyukuri hari kelahirannya? Iya. Sehingga orang menganggap, oh hari Ahad berarti nggak istimewa. Enggak, padahal semua hari itu baik ya Bang Sandi. Oh, saya lahir hari Selasa, berarti Selasa nggak istimewa. Istimewa juga. Yang istimewa hanya hari Isnin. Isnin misalnya. Atau hari Khamis, di mana Rasulullah juga menyebut ada hari Khamis, itu ada pasangan hari. Karena ada puasa beliau Senin, pasangan Kamis. hari, ya. Ada hari Senin, ada hari Kamis. ada hari Kamis, ada pasangan hari itu. Pasangannya itu Rasulullah sebut itu. Jadi pasangan Senin adalah Kamis. Adalah Kamis, karena seperti hari Senin, hari Kamis. hari Kamis. Nah, ini semua ada bunyi-bunyi, ada tanda-tanda, ada alamat-alamat yang bisa kita kaji. Subhanallah. Ya, yang bisa kita kaji, yang bisa kita pelajari. Nah, itu. Ya. Karena tidak ada yang Allah ciptakan dalam putaran hari itu, putaran siang malam itu. Tidak ada sesuatu yang cuma-cuma, tidak ada sesuatu yang tidak bermakna. Semua bermakna kata Allah. Yang penting engkau bisa mempelajarinya dengan akal sehatmu. Ulul albab. Ya, ulul albab. Pada pergantian pagi, ya, siang dan malam. Terus perputaran seperti itu kan perubahan hari. Iya. Ya. Terdapat tanda-tanda, terdapat ayat-ayat. Ya, ayat-ayat. Alamat-alamat. Ya, bagi siapa? Yang mau berpikir. Ulul albab. Ya, kita buka surat ketiga ayat 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Perubahan siang dan malam. Artinya ada perubahan hari. Perubahan hari. Itu kan? Ya. La ayatin, terdapat tanda-tanda, ayat-ayat. Ya, kebesaran kekuasaan Allah, terdapat alamat. Sinyal-sinyal gitu ya Mas. Ayat itu kan mesti dibaca kan? Iya. Ayat itu mesti dibaca. Ayat itu mesti dipelajari. Ya, tugas kita itu membaca ayat, mempelajari ayat, memahami ayat. Ya. Tapi kata Allah di sini, untuk bisa membaca ayat ini, untuk bisa mempelajari ayat ini, dibutuhkan ulul albab.
Ulul albab. Ulul albab. Ya, ulul albab. Orang-orang yang memiliki lub. Lub. Kita terjemahkan kata lubuk hati yang dalam. Lub itu memang hati ya, ya hati. Tapi hati dalam. Hati Karena dalam. pada dalam urutannya itu kata Allah, Hati bertingkat-tingkat. Mas. iya, hati itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis hati itu. Ya. Ada banaitu fi jaufi ibni Adam qasran kata Allah dalam hadis qudsi ya. Aku membangun pada jalur pernafasan anak Adam itu sebuah mahligai, sebuah istana ya. Ya. Wa fil qasri sodron, di dalam qasr itu ada sudur. Sodron, dada. Sudur juga dikatakan hati. Hati. Wa fis sodri qalban, di dalam sudur itu ada kolbu. Ya, kolbu juga diterjemahkan dengan Hati. hati. Wa fil qalbi fuadan. Ya, di dalam kolbu itu ada fuad. Fuad itu diartikan dengan Mata hati nurani. Hati nurani. Hati nurani. Beda sama mata hati. Iya, hati nurani itu hati yang bercahaya. Ya, ada cahaya ilmu, ada cahaya Quran di sana. Subhanallah. Karena kita tuh dikasih sama Allah, Masya Allah. memahami itu merasakan dengan fuad. Ya, inna sam'a wal basar wal fuad. Selalu gitu satu paketnya itu ya. Media belajar kita itu as-sam'a ya. As-sam'a itu adalah auditori, wal basar yaitu visual, dan al-fuad adalah kinestetik. Ya gitu ya. Fuad. Wa fil fuadi saghafan. Di dalam fuad itu ada penutup. Ada penutup. Dia mesti dibuka penutup itu. Ya, ketika dia dibuka, wa fis saghafi baru lubban. Di dalam saghaf itu ada lub. Ini nih. Ulul albab itu di sini. Orang yang mampu membaca ayat-ayat ya pada penciptaan langit dan bumi, ayat-ayat pada perubahan siang dan malam, ayat-ayat pada hari ya, pada perubahan hari itu adalah orang yang mampu menggunakan lubnya. Dia sudah melewati kolbu, terus sudur, kolbu, fuad, saghaf, lub. Ketika sudah melewati lub, baru di sana ada namanya sir. Rahasia. Alam rahasia. Insya Allah. Ya. Wa fis sirri ana, di dalam sir kata Allah ada aku. Masya Allah. Ya. Maka dia akan mendengar dengan pendengaran Allah, dia akan melihat dengan penglihatan Allah, dia akan merasakan dengan Allah punya itu semuanya. Maka yang bisa melihat kan hanya Allah, yang bisa mengetahui yang gaib hanya Allah, semuanya hanya Allah. Tapi kemudian Allah izinkan kepada orang-orang yang sudah menembus tadi saghaf itu sampai kepada lub itu. Siapakah dia tadi? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat zikir kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi hidupnya. Ya, kesehariannya zikir. Wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh. Enggak cuma zikir, tapi dia berpikir. Berpikir karena dia mendengar sebagai data. Data yang harus dia pikirkan. Dia melihat, memasukkan data yang harus dia pikirkan. Dia merasakan sesuatu yang kemudian dia harus pikirkan. Jadi apa yang dia dengar, yang dia lihat, dia observasi, yang dirasakan, itu menjadi buah pikiran. Gitu kan? Kenapa begini? Iya. Gitu ya. Nanti Kenapa apa yang sudah dia pikirkan akan menghasilkan sesuatu. Jadi sebuah ucapan, jadi sebuah tulisan, jadi sebuah karya, gitu kan? Nah, itu kan begitu polanya gitu ya. Itu dahsyat. Kemudian bisa dilakukan, diamalkan. Baru tuh setelah mereka sudah mempelajari itu, memikirkan itu, mereka akan pada satu kesimpulan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Kenapa ada Ahad, kenapa ada Senin, kenapa ada Selasa, kenapa ada Arba, Rabu, kenapa ada Khamis, kenapa ada Jumat, kenapa ada Sabtu, kembali lagi ke pasti ada. Ya, kita yang belum sampai tembus ke alam sana, kemudian jangan sotoy menganggap ini ilmu apa gitu kan. Kita belum sampai
Jangan menilai mereka yang sudah sampai. Harusnya kita ikut belajar. Jangan negatif gitu. Jangan ya. negatif. Oh ini enggak. Oh, di sini banyak kebaikan. Oh Bang iya, Syarif. ilmu Allah luar biasa. Digali. Kan Allah ngasih kita perintah untuk menggali itu. Allah sudah persiapkan semua di setiap penjuru. Ya, bahkan dalam dirimu sendiri kata Allah, semua ayat-ayat Allah yang harus kamu baca. Pikirkan. Pelajari. Ya, surat 41 ayat 53. 41 ayat 53. Sahabat silahkan dibuka surat ke-41 ayat 53. Quran surat Fusilat. Saya izin membaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Yeah. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yeah. Subhanallah. Ya. Jadi Allah kata sanurihim, kami akan perlihatkan dengan nur, dengan cahaya, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat kami kata. Fil afaq, di segala penjuru. Begitupun dalam diri kita. Dalam diri kita. Allah perlihatkan dengan nur tadi, dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Allah perlihatkan semua dengan ilmu. Ada ilmunya, artinya semuanya ada ilmunya. Untuk membaca ayat ini ada ilmunya, baca ayat ini ada ilmunya, semua ada ilmunya. Yang ditempuh dengan jalan zikir dan fikir. Ya, gitu. Jadi ada rahasia di balik hari. Ya. Orang-orang kita ini karena cuma melihat, oh ini orang Jawa biasa pakai ini. Orang-orang tua kita di Jawa ya, mereka itu pakainya kayak lebih mengenal kliwon gitu. Hari. Mereka kalau ditanya lahirnya tanggal berapa nggak tahu. Tapi harinya ingat. Tahunya pasti hari. Karena itulah yang ditanamkan sudah. Ya. Dari sejak zaman apa namanya turun menurun mereka. Ya. Tradisi, kebudayaan, percayaan mereka di Jawa itu mereka sudah menggunakan kata itu. Makanya orang Jawa lebih akrab dengan hari-hari dalam Arab ya. Ahad, Senin, mereka lebih akrab. Ya. Mereka sebut itu, mereka kenal itu. Mereka lebih memilih nama hari ini. Bahkan ada pasangan hari. Ya, yang mereka yakini berdasarkan kepada tadi ada kalau Senin pasangannya Kamis. Itu cara rumusnya begitu. Karena melihat dari Rasulullah mengatakan Senin dan Kamis kan, iya, aku puasa Senin Kamis. Maka dibuat rumus begitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, 4 hari. Kalau dia Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa dan Jumat. Kemudian kalau dia hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Rabu dan Sabtu. Kalau dia ketemu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Kamis dan Ahad. Kalau dia ketemu hari Jumat lahirnya berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Jumat dan Senin. Kalau dia hari Sabtu lahirnya berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sabtu dan Selasa. Ketemu lagi hari Ahad berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ahad dengan Rabu pasangannya. Senin lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus begitu. Ya, terus begitu. Hari apa pasangannya? Ada pasangan harinya. Dahsyat ya. Nah, ini. Dan ini semua nanti mengandung data. Data diri kita. Tentang kita. Data tentang diri kita. Jadi kenapa saya lahir hari ini itu ada membawa data. Allah sudah data itu ayat-ayat yang mesti dibaca. Ada rahasia-rahasia yang bisa dibaca. Apakah itu juga berkaitan dengan karakter Bang Syarif? Semuanya bisa. Berkaitan dengan karakternya, berkaitan dengan potensi penyakitnya, berkaitan dengan potensi kesuksesan, kepribadiannya, pekerjaan gitu Bang Syarif. Pekerjaannya, semuanya berkaitan dengan pokoknya data dirinya. Data dirinya
ya, yang akan menjadi petunjuk bagi dirinya, saya harus bagaimana dan seperti apa, sebenarnya sudah ada terekam dalam data-data ini semuanya. Berarti kita harus tahu ya, untuk memaksimalkan potensi kita. Harus tahu. Kalau kita lahir hari ini, berarti kita harus di sini, tahu. Gitu. Itu dasarnya. Nanti ada lima unsur yang juga dikaitkan. Nah, ini kalau orang-orang Jawa ini sangat ini sekali. Ada 5 unsur. Ya, ada kalau kita kenal ya, namanya pasarannya. Pasarannya. Wetonnya ada nanti pasarannya. Ada legi, yang tadi itu ya, ada wage, ada pahing, ada pon ya. Ya itu ya, ada kliwon, ada 5 ini. Ini sebenarnya adalah unsur air, udara, angin, ya, tanah, ya. Itu kolbu ya, pancer, tengah. Itu semua adalah unsur sebenarnya. Tapi itu nggak sembarangan dibuat. Itu semuanya berdasarkan nur, cahaya, keilmuan. Melalui proses zikir dan fikir yang dalam. Itu ada di Al-Quran semua ya Bang Syarif? Semuanya. Kan tidak mungkin yang ada di alam semesta ini tidak ada di Quran kan? Artinya ayat-ayat Allah yang ada, yang tertulis itu ya, dapat kita lihat dalam ayat-ayat Allah yang ini, yang apa namanya ya, ayat Allah yang tersirat. Jadi yang tersurat dengan tersirat tidak ada yang kontradiksi sesungguhnya. Ya. Kalau mungkin kita belum ketemu, ya cari gitu kan, cari, pelajari, jangan kemudian menyalahkan atau kita anti terhadap sesuatu. Tadi satu lagi suratnya tentang ayat-ayat dalam diri kita. Oh, kita lihat di surat ke-51. 51. Ayat ke... Tadi 41 sudah ya? Ya, tadi pasal 53, surat ke-51, Az-Zariyat, ayat yang ke-21. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Ya. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Iya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ya kan? Wa fil ardi ayatun. Di bumi terdapat tanda-tanda, ayat-ayat. Ya, ayat-ayat Allah. Lil muqinin, bagi mereka yang yakin. Wa fi anfusikum. Afala tubsirun. Nah, itu. Dan juga dalam dirimu. Ya. Terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda, alamat-alamat. Ya. Afala tubsirun. Apakah kamu tidak mau mempelajarinya, mengobservasinya, observasi. Kita jarang berpikir tuh Bang Syarif. Udah apa ya? Ada apa dengan itu ya? Ada apa? Ada yang sebaliknya. Lebih tinggi jari telunjuk ketimbang jari manisnya. Ada orang yang sama, 3 jari ini sama tingginya. Masya Allah. Ya. Semua. Bayangin itu. Apa bentuk potensinya ya? Ya, ini kan bentuknya jelas kelihatan. Ya. Ada setiap buku-buku ini. Bahkan di sini ada garis tangan yang berbeda, serupa tapi tak sama. Bahkan lebih detail lagi, sidik jari. Setiap sidik jari itu mengandung ya? Semua manusia. Iya, sekarang sudah ada teknologi fingerprint ya. Dari fingerprint sidik jari orang bisa melihat karakternya. Kalau kita belum pas, nggak mau tuh Bang Syarif. Bahkan nggak ketukar ya. Nggak ketukar, data itu nggak ketukar. Ya, kalau udah pakai tantangan bisa dipalsuin, tapi kalau udah fingerprint nggak bisa dipalsuin. Ya. Dari sini bisa kelihatan otak mana yang aktif, yang dominan. Ini Masya Allah. Megang luar begini, biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ada. Ini otak tengah, otak kiri. Ini otak kiri, ini otak kanan, ini otaknya. Dari sini udah nggak sembarangan. Bentuk hidung kita, bentuk alis kita, bentuk mata kita, bentuk kelopak mata kita, bentuk bibir kita, ya, bentuk dagu, bentuk rahang, bentuk kita punya kepala, tengkorak kepala, ya, bentuk bahu kita, bahkan lebih panjang mana badan ke atas dengan ke bawah. Itu semua punya makna. Ayat-ayat yang bisa dibaca sebagai data diri setiap manusia. Itu kalau dipelajari luar biasa. Saya tadi kepikiran Bang Syarif, kenapa ada tuh ibu kita misal sudah mau melahirkan, mulesnya sekarang nggak taunya lahirnya 2 hari, pasti ada maknanya kenapa lahirnya hari itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Bang Sarip, subhanallah, sahabat juga ingin lebih dalam mengetahui apa di balik hari, tapi kita simpan dulu Bang Sarip karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan kupas. Silakan Bang Sarip sebagai closing power untuk sahabat semua mengenai tanda hari. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada rahasia hari di sana ada data diri kita. Ada data diri tentang diri kita secara umum ya, karena berarti ada orang yang hari Senin, berarti ada data diri yang serupa. Ya, ada yang serupa. Tapi kan beda jam. Beda menit. Beda detik. Beda, semuanya ada perbedaan yang membuat ya data diri itu juga berbeda. Ya. Dan setiap data diri itu harus menjadi pelajaran buat kita. Ya. Karena kita harus mengenal siapa diri kita untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita. Subhanallah. Ya, agar nanti kita tidak salah dalam menyikapi ayat-ayat dalam diri kita sendiri. Ya, maka mari kita mohon petunjuk Allah, minta bimbingan Allah supaya kita diberikan kemampuan untuk memahami setiap ayat yang Allah berikan kepada kita dari mulai hari lahir kita. Subhanallah. Ya, mulai hari lahir kita, karena kita tidak ada yang pernah minta lahir hari itu, tidak ada yang pernah minta. Ya, tidak ada yang pernah minta, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Terima kasih Bang Sarip atas ilmunya. Hari ini tercerahkan tentang hari, walaupun pasti masih banyak yang belum diungkapkan. Sahabat, jika ingin terus menyaksikan kami bermanfaat mengenai hari, jangan lupa dukung program kami dengan like, subscribe, share, dan komen. Ingin bertanya tentang apa, silahkan. Dan bunyikan pula loncengnya, aktifkan notifikasinya. Dari kami sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain episode. Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.